Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Destia Amanda dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, saya akan memberikan beberapa poin dari metode pembelajaran akidah akhlak. Nah, poin yang pertama itu tadi metode pembelajaran akidah akhlak. Nah, dalam pelajaran akidah akhlak ini, guru memakai berbagai cara supaya siswa lebih paham dan bisa meniru akhlak yang baik. Cara-cara itu disebut dengan metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran ini yang biasa digunakan itu seperti metode ceramah. Kalau metode ceramah, biasanya guru itu menjelaskan pelajaran dengan berbicara di depan kelas. Misalnya, guru bercerita nih atau memberikan materi tentang pentingnya berkata jujur dan apa akibatnya kalau suka berbohong. Nah, untuk yang kedua ada tanya jawab. Nah, dalam metode tanya jawab ini, biasanya guru bertanya, siswa menjawab. Nah, begitupun seterusnya. Terus yang ketiga ada metode diskusi. Siswa belajar berdiskusi atau ngobrol dalam kelompok. Contohnya, siswa ngobrol bareng tentang bagaimana sih cara menjadi teman yang baik dan tidak suka mengejek. Nah, terus yang keempat ada metode kisah atau qasas ya, cerita Islami. Nah, guru menceritakan kisah para nabi atau sahabat supaya siswa bisa meneladani. Contoh, guru menceritakan tentang Nabi Yusuf yang mempunyai sifat yang sabar. Nah, jadi siswa belajar untuk tidak marah saat dimarahi orang tua. Yang kelima ada metode keteladanan. Jadi, guru ini menunjukkan sikap yang baik dan siswa pun menirunya. Contoh, guru selalu datang tepat waktu dan menyapa siswa. Nah, begitupun siswa jadi ikut belajar untuk tidak terlambat dan sopan santun. Nah, yang keenam ada metode latihan atau pembiasaan. Siswa dilatih terus-menerus agar terbiasa berbuat baik. Contoh, siswa dibiasakan mengucap salam saat masuk kelas dan bersedekah setiap hari Jumat. Selanjutnya ada manfaat metode pembelajaran. Nah, ini poin kedua ya teman-teman. Nah, jadi metode pembelajaran ini bukan cuma cara guru mengajar, tapi juga ada banyak manfaatnya. Yang pertama, membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Nah, kalau cara mengajarnya pas, siswa jadi cepat ngerti. Tuh, contohnya, setelah mendengar cerita dari sahabat Nabi yang jujur, yang sabar, siswa pun paham pentingnya berkata yang benar, pentingnya mempunyai sifat yang sabar. Terus yang kedua, siswa jadi aktif dan semangat. Nah, kalau hanya mendengar ceramah aja, siswa bisa jadi bosan gitu. Tapi kalau ada sesi tanya jawab atau ada diskusi, siswa pun jadi ikut terlibat. Terus yang ketiga ada menanamkan nilai-nilai kebaikan. Siswa bisa paham nih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat ada membentuk kebiasaan baik. Nah, kalau sering dilatih, akhlak baik bisa jadi kebiasaan. Contoh, siswa yang biasanya berkata jujur, lama-lama akan terbiasa jujur meskipun sendirian. Terus yang kelima, belajar jadi tidak membosankan. Nah, kalau metodenya berganti-ganti, siswa jadi lebih semangat. Misal, hari Senin ini mendengarkan cerita, terus hari Selasanya diskusi kelompok, terus Rabunya nonton video Islami sambil belajar. Kan jadi seru gitu ya teman-teman. Dan yang poin terakhir ada prinsip memilih metode yang tepat. Nah, guru harus memilih metode yang pas supaya belajar lebih berhasil. Nah, beberapa prinsip yang pertama sesuai dengan tujuan pelajaran. Metode harus membantu mencapai tujuan. Contoh, kalau ingin siswa terbiasa sabar, lebih cocok pakai latihan daripada hanya ceramah. Nah, latihan ini biasanya diaplikasikan gitu ya.
Yang kedua, sesuai dengan isi materi. Nah, metodenya disesuaikan dengan topik pelajarannya. Contoh, kalau materinya tentang iman kepada malaikat, nah lebih cocoknya lagi dijelaskan lewat ceramah. Tapi kalau tentang cara berteman, lebih cocok lewat diskusi dan praktek. Yang ketiga, sesuai dengan usia siswa. Nah, siswa yang masih muda itu lebih suka belajar sambil bermain atau mendengar cerita. Contohnya nih, anak kelas 7 lebih suka belajar dengan cerita dan gambar daripada membaca buku yang tebal. Terus yang keempat, tidak monoton ya teman-teman, itu beragam. Nah, metode sebaiknya diganti-ganti supaya siswa tidak bosan. Nah, kadang nih guru berceramah, kadang siswa diskusi, kadang bermain peran gitu. Yang kelima, membuat siswa aktif. Nah, siswa ini harus dilibatkan teman-teman, bukan hanya duduk diam. Contoh nih, guru minta siswa menuliskan pengalaman berbuat baik, nah lalu membacakannya di depan kelas. Terus, yang terakhir, sesuai dengan fasilitas dan waktu. Nah, metode harus menyesuaikan kondisi kelas. Contoh, kalau listriknya mati, guru kan jadi tidak bisa pakai video. Nah, jadi cukup bercerita atau bermain peran saja. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.